Selamat datang hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga. Cinta Tuhan, umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jahat, dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah dekat. Kristus datang lagi di hari akhir, dalam keagungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang. Yesus Juru Selamat, lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini menjadi utusan. Selamat datang hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga. Cinta Tuhan. Kita siapkan Kyrie puji Mada Bakti 180. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam perayaan Ekaristi Kudus yang kita rayakan sebagai Hari Raya Penampakan Tuhan. Teladan para sarjana dari timur membuka jalan bagi kita. Mereka telah datang mencari bayi Yesus dengan hati yang gembira. Perjalanannya dilalui bukan tanpa kesalahan, namun mereka tetap yakin akan kemuliaan Tuhan yang akan disembahnya itu. Melalui tanda-tanda yang dapat mereka tangkap, sampailah mereka di hadapan Sang Timur. Hati mereka terasa bahagia. Dipersembahkannya emas, kemenyan, dan mur sebagai lambang serah diri dan sembah yang tulus kepada Yesus Sang Almasih. Semoga seluruh umat semakin mengalami pula kemuliaan Tuhan seperti para sarjana dari timur ini. Dan dalam segala keterbatasan kita mau tetap mencari Sang Juru Selamat itu, Sang Terang yang senantiasa menerangi dan menuntun perjalanan hidup iman kita. Pada perayaan kudus ini kita juga bawa dalam doa kita segala pengharapan kita bersama dengan saudari kita, Ibu Like Uce,
yang mengharapkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Semoga Tuhan menyertai dan menolong serta memberikan kesembuhan. Dan kita juga memohon rahmat keselamatan bagi Mikael Winata atau Ui Liang Hot yang telah dipanggil Tuhan 4 Januari 2023 yang lalu. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami meluluhkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya
Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan putra tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Limpah syukur kami aturkan kepadamu, oleh karena Engkau senantiasa dengan setia dan dalam belas kasihan menuntun kami masing-masing di dalam seluruh perjalanan dan perjuangan hidup kami, sehingga dari waktu ke waktu kami sungguh semakin mengenal Engkau yang mengasihi kami, dan dengannya kami semakin diteguhkan untuk terus juga berusaha untuk menyatakan kasih kami kepadamu melalui seluruh tindakan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil, puji syukur 951. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak.
Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar? Biasanya awal tahun baru itu kabar pasti selalu baik, ya. Semoga demikian, ya. Meskipun mungkin mempersiapkan datangnya tahun baru itu sungguh melelahkan, menguras tenaga, menguras cuan, ya. Ada tuh dan lain sebagainya. Tetapi ya saya rasa sukacita, kegembiraan itu selalu ada menyambut tahun yang baru dengan segala pengharapan-pengharapan yang besar. Dan pada perayaan kita, pada kesempatan ini, kita sudah merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, di mana juga sering kita sebut sebagai Hari Raya Kunjungan para Sarjana dari Timur atau para Majus Tiga Raja. Ya. Yang biasanya kalau saya tidak tahu kebiasaan di paroki Andalas, saya sudah 3 tahun ya di sini bertahun baru dan sampai pada Hari Raya Penampakan, ya ada lagi disediakan kapur itu untuk diberkati dan kemudian dibagi-bagi kepada umat, lalu umat menulis sendiri di palang pintunya. Ada tuh tulisan di palang pintu itu, selalu ada itu. Ya, semoga kita paham dan mengerti itu. Kalau di daerah, kemarin saya ketemu satu anak Mudika Mamuju, pembina sekami. Saya bilang, tinggal dulu. Dia bilang, wah harus dampingi anak sekami kunjungan Tiga Raja. Jadi masing-masing dibawa dalam beberapa kelompok anak-anak sekami yang didandani seperti Tiga Raja yang berkunjung dari rumah ke rumah umat, mendoakan umat, lalu menulis itu tulisan di palang pintu masing-masing. Nah, apa harapan di balik itu? Tentu saja dengan memperingati merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan itu, kita berharap bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita di rumah itu, menyertai kita, memberkati kita. Dan kunjungan demi kunjungan itu, seumpama kunjungan Tiga Raja itu yang datang membawa berkat. Nah, saya kira
tidak ada orang yang menolak berkat. Kalau ada orang datang ke rumah membawa berkat tuh, atau ada. Jangan sampai ada yang datang bawa berkat, dia bilang, oh jangan Mi, sudah banyak Mi di sini berkatku, kasih Mi orang lain. Ya itu. Ya kalau ada yang begitu bilang saja, oh bawa Mi ke paroki, ada Ji Pastor Agus dua-dua di sana dapat berkat. Ya. Jadi kunjungan tiga raja bukan sekedar mau melambangkan bahwa kalau tadi dikatakan dalam Injil mempersembahkan emas, kemenyan atau dupa dan mur sebagai pemberian suatu harta, tetapi lebih pada suatu penghormatan, sukacita karena mereka berjumpa dengan siapa yang mereka cari. Ialah Sang Mesias. Mereka bersukacita dan mau memberikan apa yang mereka miliki karena mereka sungguh bersukacita menemukan siapa yang mereka cari atas tuntunan bintang. Bintang Daud, bintang timur, ya biasa juga disebut seperti itu, yang telah menuntun sehingga mereka berjumpa dengan sang bayi mungil di palungan yang dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya dikatakan adalah sang pemimpin bagi Israel, pemimpin sejati. Dengan perjumpaan itulah sukacita besar bagi tiga majus ini, tiga sarjana dari timur ini. Dan tentu saja menjadi juga pengharapan bagi kita bahwa kita telah merayakan Natal. Ya, sedikit sejarah bahwa Natal dan perayaan Hari Raya Penampakan Tuhan ini sesungguhnya yang lebih awal menjadi tradisi dalam gereja Katolik adalah Hari Raya Penampakan Tuhan. Yang hari raya itu dimaksudkan sebagai juga Hari Raya Kelahiran Yesus dan juga penampakan Tuhan. Kehadiran penampakan Allah bagi umat manusia. Tetapi seiring perjalanan sejarah hidup gereja lalu dipisahkan, Natal berdiri sendiri sebagai kelahiran, dan setelah itu ada kunjungan para majus, para sarjana dari timur, dirayakan juga tersendiri pada tentu saja hari dan minggu yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama kita bisa mendengar dan menyimaknya dengan baik. Tadi dibacakan bahwa bangsa Israel yang telah kembali dari pembuangan itu diingatkan oleh Nabi agar percaya diri untuk membangun masa depan mereka. Tentu saja bangsa Israel yang setelah dibuang lalu kembali, mereka masih kemudian ya dalam tanda petik membentuk dan mencari kembali cara hidup mereka dan membangun kembali keyakinan mereka. Dan itulah dalam situasi seperti itu, ya sama kalau kita seumpama pernah dihukum, dimasukkan di dalam lembaga pemasyarakatan, lalu kemudian kita keluar, seringkali kita tidak serta-merta seperti hidup seperti dulu kala. Kita kemudian menyesuaikan diri, mungkin kita kurang pede lagi karena ya orang akan bilang, oh lihat dia, oh. Tetapi kemudian mau membangun hidup lagi. Nah, bangsa Israel dalam situasi seperti itu diingatkan oleh Nabi supaya mereka sungguh mau membangun masa depan mereka. Dan masa depan mereka itu dengan percaya diri harus dibangun di mana tiada lain adalah atas dasar terang dan kemuliaan Tuhan yang telah datang bagi mereka. Nah, sama dengan kita, setiap tahun kita rayakan Natal, di mana kita
meyakini bahwa lewat itu Tuhan datang menjelma menjadi manusia. Dan atas dasar itulah kita mau membangun hidup kita, bahwa Allah mengasihi kita, Ia hadir di dalam segala bentuk kehidupan kita, di dalam situasi kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada yang berjalan biasa-biasa saja, ada yang berjalan sukses, maju, ada yang berjalan mungkin malah jalan di tempat dan bahkan terpuruk. Tetapi bahwa Tuhan datang untuk semuanya. Bukan hanya untuk orang yang hidupnya saleh-saleh saja, tetapi datang untuk menebus orang yang justru terbelenggu oleh dosa. Tuhan mau datang untuk itu. Dan dalam situasi itulah kita diingatkan supaya kita mau bangkit membangun hidup kita atas dasar kehadiran Allah itu sendiri. Nah, bangsa Israel itu dipanggil untuk selain mau membangun diri mereka secara percaya diri, tetapi mereka juga diajak untuk mau dengan dasar itu pula memberikan kesaksian yang lebih luas. Kesaksian yang menyentuh seluruh bangsa, sehingga semua bangsa dimanapun sungguh dapat mengalami bahwa Allah mau menyelamatkan kita semua dalam bentuk situasi kita masing-masing. Kedatangan Yesus bukan untuk semata-mata bagi bangsa Yahudi, bagi bangsa Israel, tetapi bagi bangsa lain. Dan itulah yang sesungguhnya mau ditunjukkan dalam perayaan kita hari ini, Hari Raya Penampakan Tuhan. Bahwa Tuhan menampakkan diri bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa di luar dari Israel. Kita merayakan hari raya ini, mengingatkan kita bahwa para majus, para sarjana dari timur melihat bintang untuk menuntun mereka berjumpa, mendapatkan sang terang yang telah hadir di tengah-tengah bangsa manusia itu. Dengan kata lain atau dengan singkatnya dikatakan bahwa tawaran keselamatan Allah itu yang diwujud nyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang hadir sebagai bentuk manusia itu ditawarkan kepada semua siapa saja yang mau membuka diri dan melihat terang yang telah hadir itu. Nah, kita telah membuka diri untuk menerima itu dan mau percaya kepadanya. Dan kita mau datang kepadanya. Tentu saja bukan atas dasar kemauan kita sendiri, tetapi Tuhan menunjukkan dirinya kepada kita sehingga kita mau membuka diri. Dan kalau terjadi, dalam bahasa teologi dikatakan, Allah mewahyukan dirinya kepada manusia, dan dengan iman manusia menanggapi wahyu itu. Dan ketika terjadi relasi antar keduanya, maka di sanalah terjadi keselamatan. Allah menawarkan keselamatannya dan manusia mau menerima dan menyambut keselamatan itu dan hidup di dalamnya, maka disitulah terjadi keselamatan. Kehadiran kita minggu demi minggu adalah bentuk bagaimana kita berusaha menanggapi tawaran keselamatan Allah. Tentu saja di dalam segala keterbatasan kita, entah keterbatasan pemahaman pengertian kita, atau keterbatasan pemahaman kita tentang hal-hal lain dalam hidup menggereja. Tetapi kita mau membuka diri, mau datang kepada Allah menanggapi tawaran keselamatan Allah itu. Dan sesungguhnya di sanalah terjadi relasi kasih antara Allah dengan kita umatnya. Dan disitulah keselamatan terjadi. Disitulah bintang Bethlehem yang dikisahkan dalam Injil. Disitulah di mana para 3 majus, 3 sarjana dari timur mempersembahkan seluruh hartanya kepada Dia yang mereka cari. Perjumpaan itu adalah suatu sukacita,
suatu perjumpaan kasih yang mendatangkan keselamatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semoga perjumpaan kita pula dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dalam rangka merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan adalah juga penampakan perjumpaan iman, perjumpaan kasih, perjumpaan di mana terjadi keselamatan Allah yang sungguh nyata hadir bagi kita masing-masing. Dan dengan itulah kita semakin diteguhkan. Semoga kita dalam perjalanan hidup kita selanjutnya dengan segala pengharapan kita, di dalam segala situasi kehidupan kita, entah hidup biasa-biasa saja, entah hidup dalam kesalehan sebagai orang beriman, ataupun juga hidup di dalam segala keterbatasan, keterpurukan, karena kelemahan daging kita, kedosaan kita tetap mau membuka diri berusaha untuk berjumpa dengan Allah. Karena hanya dengan demikian kita dapat sungguh mengalami bagaimana Allah mengasihi kita. Kita tidak akan pernah mengalami kasih Allah dalam hidup kita ketika kita hanya memohon kepada Allah mengasihi kita, tetapi kita tidak mau membuka diri selebar-lebarnya kepada kehadiran Allah yang kita mohonkan itu. Nah, moga-moga lewat perayaan ini kita sungguh dimampukan dan diteguhkan untuk terus mau berusaha membuka diri menjumpai Allah yang telah hadir dengan tuntunan bintang Bethlehem. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar merenungkan sabda Allah, mari kita menanggapinya dengan menyatakan iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Marilah mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan, serta memancarkan kegembiraan kasih dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman, serta menjadi penganut suatu gereja. Ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan.
Ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau, juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat, mendoakan saudara-saudari kita, keluarga ataupun orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Kita juga memohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan Ibu Like Uce yang sedang mengalami penderitaan karena sakit. Ya Bapa yang Maha Baik, kehadiran putra-Mu untuk mewartakan kerajaan-Mu juga mendatangkan sukacita karena kesembuhan bagi orang-orang yang meminta pertolongan putra-Mu untuk disembuhkan atas sakit dan derita yang mereka alami. Pada kesempatan ini kami juga memohon kepada-Mu, semoga melalui putra-Mu Yesus Kristus Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Like Uce yang mengharapkan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Biarlah tangan kasih-Mu menjamahnya, memberikan kekuatan di dalam menjalani seluruh perjuangan hidupnya, terlebih di dalam menghadapi penderitaannya karena sakit ini. Dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Engkau yang menyatakan apa yang Engkau kehendaki bagi hidupnya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, dengan segala kerinduan dan pengharapan kami, sebagaimana yang Engkau janjikan bagi setiap umat-Mu yang percaya, kami mohonkan kepada-Mu rahmat kehidupan yang kekal bagi hamba-Mu Mikael Winata atau Ui Liang Huat yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 4 Januari yang lalu. Ia telah memperjuangkan hidupnya di dalam iman kepada-Mu, di dalam segala keterbatasan dan kekurangan kelebihannya. Semoga Engkaulah yang menyempurnakannya, menghapuskan segala salah dosanya, dan pada akhirnya layak pantas menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohon kepada-Mu ya Allah, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai memberkati mereka dalam seluruh hidup mereka, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan mereka, terlebih di dalam hidup iman mereka kepada-Mu. Marilah kita mohon. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Maka terangilah kegelapan kami, dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi.
331. Selamat datang Yesus, selamat datanglah. Seluruh alam menangi wajah penebusnya. Berlagu kami bagimu bersama para gemelar. Tidurlah, tidurlah, Yesus putra Maria. Engkaulah anak yang kini kau nantikan. Kunjungan adik-adikmu akan menyenangkan. Di sini bukti cintamu hendak dibalas cintaku. Tidurlah, tidurlah, Yesus putra Maria. Ku bersujud di depanmu, ya Juru Selamatku. Alangkah rela hatimu datang menebusku. Terimalah junjunganku, hatiku yang mencintamu. Tidurlah, tidurlah, Yesus putra Maria. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa, dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan, dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus, Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan pemulihannya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala
menyenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Yang menghapus
anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti 348, Mada Bakti 348. Dengan
353. Madabakti 353. Lekaslah para imam, pergi lihat Tuhan, lekaslah berkunjung dalam gua. Raja malaikat lahir di rumputan, lekaslah menyembahnya, lekaslah menyembahnya, lekaslah menyembah Yesus Putra. Gembala yang jujur lari berdesakan melihat Yang Putra dalam gua. Kita beriman, insaf Yesus Tuhan, lekaslah menyembahnya, lekaslah menyembahnya, lekaslah menyembah Yesus Putra. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Januari 2023. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Juventinus dengan Yestiana, pengumuman ketiga. Yosef JH dengan Maria Natalia Moa, pengumuman pertama. 2. Pengumuman kolektor. Kolektor gereja 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2023 sebesar Rp24.698.000. Kolektor pembangunan
Rp14.507.000. Aksi Advent Rp2.440.000. 3. Pertemuan bulanan WKRI perdana di tahun 2023 dilaksanakan pada Senin 9 Januari 2023 pukul 16.30 WITA di Aula Lantai 1. 4. Takbisan imam akan diadakan pada hari Kamis 2 Februari 2023 pukul 9 di Gereja Santo Fransiskus Assisi. Keempat, diakon yang akan ditakbiskan yakni Diakon Ayus Rodriguez, Diakon San Francisco Umini, Diakon Yosafat, dan Diakon Gideon Suhendara. 5. Misa pembaptisan Tuhan Yesus diadakan pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 6 pagi WITA. 6. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2023. Formulir dikumpul kembali paling lambat 12 Januari. 7. Disampaikan kepada seluruh umat Paroki Kristus Raja Andalas untuk segera mendaftar atau mengisi formulir pendataan umat yang bisa diperoleh dari masing-masing ketua rukun. Demikian pengumuman minggu ini. Untuk penegasan pengumuman terakhir mengenai pendaftaran umat, mohon menjadi perhatian karena ini menjadi penting bagi gereja lokal KAMS kita, karena semua umat didata. Umat yang domisilinya misalnya di Paroki Andalas didaftar di Andalas, domisili di paroki lain didaftarkan di paroki lain, atau kalau kemungkinan besar bahwa tetap terdaftar di paroki Andalas dengan alasan bahwa lebih banyak di Andalas karena juga ada toko, ada tempat pekerjaan dan lain sebagainya, tetap harus didaftarkan di satu paroki. Jadi tidak mendaftar di dua paroki, harus tetap terdaftar. Nah, karena ini juga menyangkut kepentingan gereja kita dalam tatanan pelayanan atau reksa pelayanan pastoral. Jadi supaya tidak ada lagi nanti mengatakan saya tidak dilayani karena saya tidak terdaftar. Nah, saya kira ini kepentingan kita bersama. Saya kira itu tambahan pengumuman. Oh iya, satu lagi, kapur yang telah diberkati nanti diletakkan di belakang dan masing-masing keluarga, satu keluarga, bukan masing-masing kepala ya, satu keluarga boleh mengambil. Saya kira seperti itu yang diatur, dengan ada lembarannya yang ada rumusan upacaranya di situ untuk menuliskan di palang pintu atau di pintu depan rumah. Jadi dengan simbol-simbol yang ada, sudah ada dituliskan di situ. Ada rumusan doanya, lalu bagaimana cara menulisnya. Semoga menjadi perhatian. Dan mari Bapak Ibu terkasih, kita tutup seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Mada Bakti 357.